Boruto to Blue Vortex Chapter 7. Judul sampul keberadaan matahari. Diawali dengan flashback Kawaki dan Mitsuki. Mitsuki berkata, "Aku adalah bulan yang mengapung dalam kegelapan. Aku tidak bisa memancarkan cahaya milikku sendiri. Itulah kenapa aku membutuhkanmu. Selama masih ada matahari sepertimu yang menyinariku, aku juga bisa bersinar dengan cahaya bulan yang menerangi kegelapan." Kawaki, untuk pertama kalinya aku bisa berpikir seperti itu. Aku bisa memahami arti kehidupan, hidup dan berada di sini bahwa aku bisa. Adegan berlanjut kepada Mitsuki dan Boruto. Mitsuki berhasil mengejar Boruto. Boruto melihat Mitsuki yang mengejarnya, kemudian menyerang dengan ularnya. Boruto menyerang balik dengan shuriken lalu menghindari serangan Mitsuki. Kemudian Boruto berkata, "Apa yang terjadi pada Kawaki? Kupikir dialah satu-satunya yang mengejarku." Mitsuki menjawab, "Itu tidak penting lagi kan? Aku adalah lawanmu sekarang." Boruto berkata, dalam pikirannya, Kawaki tertidur lelap. Mitsuki meracuninya dengan salah satu ularnya. Sepertinya di sini Boruto bisa melihat sesuatu hal dengan matanya yang terjadi kepada Kawaki. Kemudian Shikamaru berkata dalam teknik sintensinya, "Dia tidak ingin. Dia melacak keberadaanmu sebagai Otsutsuki dan mendekatimu. Itulah laporan yang dia berikan padaku." Mitsuki saat ini bertindak atas kemauannya sendiri. Kemudian Mitsuki berkata pada Boruto, "Aku mengerti betapa kuatnya kau saat ini. Untuk dapat melawan Code tanpa masalah adalah suatu prestasi yang mengesankan. Aku bahkan tidak berpikir kalau Kawaki bisa melakukan hal itu." Kemudian Mitsuki berkata lagi, "Tapi aku tidak bisa membiarkanmu membunuh Kawaki, bahkan jika taruhannya nyawaku." Boruto menjawab, "Ayo hentikan ini Mitsuki, jangan kau bilang Kawaki tidak bisa melawanku. Kau sama saja dengan dia. Bertarung seperti ini tidak ada artinya. Aku meninggalkan Kawaki bukan tanpa alasan." Jawab Mitsuki kepada Boruto. Mitsuki berkata lagi pada Boruto, "Aku akan melawanmu dengan serius dan melawanmu dengan kekuatan penuhku." Kemudian Boruto menjawab, "Yang benar aja, rugi dong." Mitsuki berkata, "Majulah, tak peduli berapapun itu." Mitsuki mulai menyerang Boruto, menyerang dengan brutal, mengeluarkan ular-ularnya dari tangannya untuk menyerang Boruto. Namun Boruto hanya menghindar dari serangan Mitsuki. Kemudian Mitsuki mengeluarkan teknik Kage Bunshin. Boruto berkata, "Kage Bunshin?" Mitsuki terus menyerang Boruto dengan menambah banyak ular untuk menyerang Boruto. Boruto berlari dan berkata, "Menambah jumlah ular belum tentu hal yang baik. Faktanya ini sangat buruk bagi lingkungan." Kemudian Mitsuki berkata, "Bukankah secara teknis ini salahmu? Cepatlah menghilang dari dunia ini." Sambil terus menyerang Boruto. Kemudian Boruto menjawab, "Kau mungkin benar, tapi meski begitu aku tidak bisa melakukan itu. Masih ada segunung hal yang harus aku lakukan. Itulah kenapa aku tidak punya waktu untuk bermain-main." Boruto mengeluarkan pedangnya dan menghancurkan semua ular-ular Mitsuki. Boruto dengan sekejap menghancurkan ular-ular Mitsuki. Mitsuki berkata, "Sialan." Mitsuki berkata, "Gerakannya luar biasa, dasar monster." Kemudian Mitsuki menyerang Boruto dengan Raiton Hebi Mikajuchi. Boruto menghadang Raiton milik Mitsuki dengan Raitonnya. Raiton Jinraisen, Raiton beradu dan meledak. Boruto dengan cepat menghadang Mitsuki dan mengeluarkan pedangnya sampai pedangnya di leher Mitsuki. Mitsuki tertegun lalu berkata kepada Boruto, "Lakukan, jangan menahan diri." Dengan pedang di leher Mitsuki, Boruto berkata, "Kau datang untuk membunuhku dengan tekad untuk mati. Atau mungkin itu lebih seperti pengabaian diri, hanya keputusasaan murni." Mitsuki menjawab, "Apa katamu?" Boruto berkata lagi, "Keyakinanmu berkurang. Apa yang kau yakini bukan kau merasa hal itu tidak lagi mengandung kebenaran? Apa yang ingin kau percayakan?" Kemudian Mitsuki menjawab, "Apa yang kau bicarakan?"
Boruto menjawab, Kawaki, kapan matahari yang selalu menyinarimu itu mulai kurang bersinar? Kau sudah memperhatikannya, bukan? Pembicaraan antara Shikamaru dan Ino. Shikamaru berkata kepada Ino, Ino, bisakah kau memperluas jangkauan agar aku bisa mendengar suara Mitsuki? Aku ingin memastikan isi pembicaraan mereka. Ino menjawab, jangan terlalu menampakkan, itu akan memungkinkan mereka untuk mendengar percakapan kita. Kau tidak mungkin mengambil resiko itu, bukan? Ucap Ino pada Shikamaru. Beralih ke pembicaraan Mitsuki dan Boruto. Mitsuki berkata, apa yang kau pahami tentang semua ini, Boruto? Aku tidak punya hak untuk berpura-pura, seolah kau mengenaliku sebagai pemberontak yang mengkhianati desa. Kemudian Boruto memasukkan pedangnya lagi. Boruto menjawab, tapi aku tahu, setidaknya saat ini, aku tahu di mana mataharimu. Mitsuki menjawab, apa? Boruto berkata kepada Mitsuki, aku adalah mataharimu, tidak ada yang bisa menggantikan itu. Mitsuki tertegun. Kemudian Mitsuki melilit tubuh Boruto dengan ularnya. Boruto berkata, kalau bukan aku, ada apa dengan ularmu? Kenapa tidak menyerangku? Mitsuki berkata, sebaliknya, kenapa kau tidak mencoba untuk kabur? Kau punya segala cara yang bisa kau pakai untuk kabur. Boruto menjawab, kau seharusnya sudah menyadarinya sendiri, bahwa selama ini si Kawaki itu bukanlah mataharimu. Boruto berkata lagi, tidak peduli seberapa sering kau tetap berada di sisinya, tidak peduli seberapa besar kau berharap itu menjadi kenyataan, dia tidak akan pernah membuatmu bersinar. Mitsuki tertegun dengan ucapan Boruto. Mitsuki berkata kepada Boruto, Aku tidak percaya padamu. Boruto menjawab, aku paham itu membingungkan, tapi dari semua orang kau harusnya mengerti. Satu-satunya yang dapat memutuskan siapa matahari yang sebenarnya dan arti matahari itu adalah kau, kan Mitsuki? Mitsuki di sini semakin kebingungan dengan ucapan Boruto. Mitsuki melepaskan ular yang melilit tubuh Boruto dan berkata, kau ini sebenarnya siapa? Boruto berkata kepada Mitsuki, jangan khawatir, aku tidak berencana membunuh Kawaki, itu hanya kesalahpahaman. Kemudian Boruto berkata lagi, tapi aku harus menyelesaikan masalah dengannya suatu hari nanti. Sebagai saudara, itu masalah yang harus kami tangani berdua. Mitsuki berkata kepada Boruto, kenapa? Kenapa kau membunuh Nandaime? Atau di sini Nandaime itu Hokage ya. Boruto menjawab, Nandaime Hokage masih hidup. Sontak jawaban dari Boruto membuat Mitsuki, Ino, dan Shikamaru terkaget-kaget. Boruto berkata lagi, ibu juga sama, untuk sekarang hanya itu yang bisa aku katakan. Mitsuki menjawab, Boruto, kau ini? Boruto berkata lagi kepada Mitsuki, kau awalnya adalah seorang yang selalu bisa bersinar terang dengan dirimu sendiri. Aku yakin betul akan hal itu. Tapi jika kau benar-benar membutuhkan matahari, datang saja ke tempatku, kapanpun, oke? Hal ini membuat Mitsuki tertegun. Beralih ke Ino, apa artinya ini Naruto masih hidup? Kemudian Shikamaru berkata kepada Boruto, cepat bergerak Boruto, aku ingin bicara. Beralih ke Kawaki, Eida, dan Daimon. Eida berkata, Kawaki. Kawaki berkata, di mana bajingan itu? Mitsuki. Beralih ke pembicaraan Shikamaru dan Boruto. Dengan kata lain, yang terjadi saat ini adalah ingatan kita diubah oleh Shinjutsu milik Eida, omnipoten, yang sesuai dengan keinginan Kawaki. Boruto berkata, oh iya, hanya peringatan singkat sebelum kita mulai. Aku tidak terlalu peduli dengan detail kemampuan omnipoten. Bagaimanapun juga pada akhirnya kau akan melupakannya. Sebenarnya ini bukan pertama kali kau mendengar penjelasan ini. Sarada dan ketua kelas seharusnya sudah menjelaskannya berkali-kali. Shikamaru berkata, apa? Apa katamu? Boruto berkata lagi, konsep omnipoten tidak akan tinggal dalam ingatanmu tanpa kegagalan. Kau akan melupakan segalanya pada waktunya. Itulah jenis kemampuannya. Fakta bahwa aku dan Kawaki telah tertukar. Kau harus mempercayainya tanpa dasar dan logika apapun.
Kemudian Boruto berkata lagi, kau berhasil mencapai kesimpulan itu sendiri. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Itu hal yang cukup mengesankan. Shikamaru berkata, bagaimana kita memperbaikinya? Boruto menjawab, kalau itu kita tidak bisa. Semua ingatan yang ditimpa sekarang dianggap nyata bagi kalian semua. Di sini Ino mendengar dan semakin kebingungan. Boruto berkata lagi, dan bahkan jika kita mengubahnya kembali, itu tidak akan menyelesaikan masalah antara aku dan Kawaki. Boruto berkata, dia menyegel ayah, dia menyegel Nandaime untuk melindunginya. Artinya sampai dia puas, dia tidak akan membiarkannya keluar. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, kita hanya akan mengulangi pola yang sama. Shikamaru berkata, daripada menyelamatkan Naruto, lebih utamakan membunuh Kawaki. Itulah yang akan kulakukan andai aku ada di posisimu. Boruto berkata kepada Shikamaru, dia memang ingin membunuhku, tapi aku berbeda. Aku tidak seperti dia. Aku akan memukulnya dengan keras. Lalu kita akan keluar lagi, hanya itu saja. Shikamaru berkata kepada Boruto, aku memahami perasaanmu, tapi Boruto, jika kau tidak berniat membunuh Kawaki, maka kau harus terus terjebak atas kejahatan membunuh Naruto. Karena faktanya, Kawaki lah yang mengaktifkan Omniten. Aku ingin menghindari menyudutkannya lagi dengan cara apapun. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengungkapkan apapun yang telah dia lakukan. Kau akan terus menjadi orang yang diburu. Apa kau baik-baik saja dengan itu? Boruto menjawab, aku tidak peduli, aku memang merencana seperti itu sejak awal. Adegan beralih ke Jura dan Hidari. Jura berkata, itu agak aneh, dunia ini tidak peduli seberapa banyak pengetahuanku bertambah. Keraguan baru ini muncul dalam diriku dan hal-hal yang tidak ingin aku mengerti terus bertambah banyak. Seolah-olah pengetahuan sebenarnya mengharuskan konsep kesadaran diri. Terimalah ketidaktahuanmu sendiri, ini terlalu menarik.